Apa? Mencari mobil dengan alat pendeteksi logam? Seriosa, brengsek! Sudah menyembunyikan semuanya! Hada! Lihat! Ini mobil! Ha! Ini seru banget! Halo semuanya teman-teman, bersama saya lagi Vyacheslav Ismailov atau Vya. Diam dulu. Hai teman-teman, halo semuanya. Hari ini saya punya tantangan untuk video kalian. Tantangan apa lagi? Kenapa saya harus diam? Ya, tantangan yang pasti tidak akan bisa kamu selesaikan. Kamu harus keluar dari hutan terbengkalai ini dalam waktu 60 menit. Bagaimana saya bisa melakukannya? Kamu harus keluar dengan mobil. Ayo, kasih mobilnya. Aku akan pergi pakai mobil itu. Tidak ada masalah. Cari mobilnya. Ayo, kamu punya 60 menit dan hadiahnya $1.000. Mencari mobil dengan alat pendeteksi logam itu benar-benar konyol. Tidak, itu tidak konyol. Mobilnya ada di sini. Tapi memang mobilnya sudah terpecah menjadi beberapa bagian. Dan omong-omong, waktumu sudah mulai berjalan. Saya harus buru-buru. Saya tidak mau kalah $1.000. Kita nyalakan alat pendeteksi logam. Dan dengan alat ini, kita harus menemukan mobilnya. Maksudnya, merakit mobil dari barang-barang bekas. Harus menemukan mobil di bawah salju. Sial. Aduh, sial. Pekundang. Dan bukan hanya harus menemukan mobil, tapi juga harus bisa mengendarainya dengan tenaganya sendiri. Kalau tidak, Via tidak akan mendapatkan $1.000-nya, malah akan memberikannya padaku. Iya, pergi sana Serioza. Aku pernah menemukan yang lebih sulit dari ini. Memang, bisa saja mencari sumber hidup. Jalan ke kiri, jalan ke kanan. Tapi aku ini pintar. Serioza pasti sudah menyembunyikannya sejak pagi atau kemarin. Jadi kita harus mencari jejak. Dan ketika kita menemukan jejak, kita akan tahu di mana harus mencari. Ayo, maju! 1 jam penuh untuk menemukan bagian-bagian mobil dan merakit mobil dari sampah. Seolah-olah itu mudah saja. Nih teman-teman, lihat. Di sini banyak jejak. Berarti pasti ada yang menyembunyikan sesuatu di sini. Sekarang kita akan menemukan semuanya. Ayo pergi. Via, apa kamu tidak berpikir kalau aku sengaja jalan-jalan di sini hanya untuk mengganggumu? Nah, seperti itu. Nih, lihat. Aku jalan ke sini. Sia, ini benar-benar merusak strategiku. Pergi sana. Aku pikir, tahu nggak? Karena Serioza datang ke sini, dia sedang melindungi uangnya. Berarti aku ada di langkah yang benar. Bagus, ada sinyal. Oh, di sini ada sesuatu. Lihat teman-teman. Gila, ini roda. Usaha yang bagus, Serioza. Tapi tetap saja, aku yang menemukan temuan pertama. Jadi menurutmu, kamu akan duduk di atas roda dan pergi. Ngomong-ngomong, waktunya terus berjalan. Terus berjalan. Baiklah, oke. Harusnya sial bilang, lanjutkan. Nih, ada jejak lagi. Lihat, kemana mereka akan membawa kita. Oh, di sini seperti ada yang menggali pakai sekop. Tapi sayangnya tidak ada sinyal. Kita harus lanjut bergerak. Nah, di sini jelas terlihat jejak penyamaran. Kita harus buru-buru. Memang, 1 roda saja. Untuk pergi dari sini jelas tidak cukup. Aku butuh setidaknya mesin dan transmisi. Yang lainnya. Tapi aku juga bisa membuatnya dari kayu dan hiasan lainnya. Aku sudah pernah menang tantangan seperti ini. Tapi waktu itu musim panas. Kalian bisa pakai petunjuk untuk menonton video itu. Waktu itu seru banget. Kupikir hari ini aku akan menang lagi, Serioza. Tapi pertama-tama aku harus menemukan sesuatu yang bisa membantuku melakukannya. Oh! Wah. Ada sinyal. Oh, lihat. Di sini ada kabel-kabel. Apa ini mesin? Berat, berarti mesin. Harus tahu. Oba! Op. Tidak, ini bukan mesin. Saya tidak mengerti. Tunggu. Ha! Ini tangki bensin. Teman-teman, lihat. Oh, keren! Di dalamnya bahkan ada bensin. Jadi kita menemukan bahan bakar. Ini luar biasa. Tanpa itu, kita tidak akan bisa pergi kemana-mana. tapi bahkan dengan itu pun kita tetap tidak bisa pergi kemana-mana, bodoh. Ngomong-ngomong, kamu masih punya 40 menit. Sial, aku harus buru-buru. Minggir dari jalanku. Pergi sana. Dia sengaja menghalangi aku. Di sana pasti ada sesuatu yang disembunyikan juga. Lihat, kalian lihat. Ya. Bagus. Oh, setir. Waduh, ini semua adalah temuan penting untuk merakit mobil. Tapi ini tidak akan membantuku pergi. Waduh. Oh iya, harus buru-buru. Sampai sekarang aku belum menemukan sesuatu yang benar-benar penting. Harus mengikuti jejak ini. Dan pasti kita akan sampai ke suatu tempat. Iya.
Wah, teman-teman, itu apa? Lihat, ada sesuatu yang besar. Jangan-jangan ini akhirnya temuan besar. Ayo, cepat lari! Wah, luar biasa! Gila, lihat, ini mobil. Tapi hanya sisa-sisanya saja. Di sini aku bahkan tidak butuh detektor logam untuk menemukannya. Lihat, teman-teman. Mesinnya masih di sini, tapi sudah dipenuhi es. Mobil ini sudah lama tergeletak di sini. Sepertinya Serioza sengaja membiarkannya di sini semalaman agar membeku, supaya lebih sulit untuk menyalakannya. Tenang saja, saya akan ahlinya. Kalau kalian belum tahu, jangan lupa subscribe channel saya dan tekan loncengnya. Bahkan jika kalian sudah subscribe channel saya sebelumnya, pastikan tekan loncengnya sekarang juga, karena lihat saja statistik ini. Banyak subscriber saya tidak melihat kalau video saya tayang. Jadi kalian harus benar-benar aktifkan notifikasinya. Dan lakukan itu sekarang juga. Saya akan sangat berterima kasih atas itu, teman-teman. Ngomong-ngomong, kalian larinya cepat juga. Tapi apa kamu tidak berpikir sudah cukup ngobrolnya? 35 menit, Via. Minggir! Kamu tahu, Serioza, kamu bukan satu-satunya yang belajar dari kesalahanmu. Iya, kamu memang membuat tantangan ini jadi lebih sulit. Tapi hari ini aku juga sudah bersiap dan membawa satu set lengkap alat. Ya, tentu saja. Semoga beruntung. Tapi kamu tetap saja tidak akan berhasil. Jadi lihat, rodanya kurang satu. Tapi kita sudah menemukan rodanya tadi. Satu roda sudah ada di sini. Masalahnya, roda belakangnya yang tidak ada. Nah, ini masalah yang cukup serius ya. Lihat apa yang dilakukan orang bodoh ini. Dia memotong mobilnya jadi dua dan meninggalkannya di sini begitu saja. Tapi saya bisa mengatasinya. Seperti yang saya bilang, kalau ada mesinnya, saya pasti bisa pergi dari sini. Pertama-tama saya harus membalik mobilnya dulu. Kasih saya kekuatan, berikan like sekarang juga. Jika kalian memberikan like, saya bisa membalikan mobil ini. Sudah kasih like? Ayo, jangan pelit. Tekan like sekarang juga. Lihat, jempol saya panjang banget. Mari duduk bersama berang-berang di meja. Sudah ditekan? Ayo kita balikan mobil ini. 1, 2, 3. Hah! Berhasil bersama kalian dan para subscriber tercinta. Mari kita pikirkan, apa yang harus kita hadapi selanjutnya. Jelas, di sini tidak ada setir. Ini benar-benar sudah sulit disebut mobil. Pada dasarnya ini adalah sampah dan sama sekali tidak terlihat apa-apa. Tapi aku bisa mengatasinya dengan mudah. Ini sangat berbahaya, jadi jangan pernah mencoba apa yang kalian lihat. Lebih baik berlangganan dan tonton saja bagaimana Via melakukannya untuk kalian. Berhasil! Oke, hal terpenting yang harus dipahami adalah apakah ada kunci kontak? Tidak ada kunci kontak. Oh! Dengan ini saya bisa menyalakan mesin. Saya hanya perlu memasukkan kunci atau sesuatu seperti itu ke sini. Dan saya bisa menyalakan mesin. Begitu. Sepertinya ini adalah saluran bahan bakar. Tidak heran kita menemukan tangki bensin di sana. Begitu, ya begitu. Untuk memutar mesin ini sekarang, saya membutuhkan aki. Berarti kita harus mencari lebih jauh. Akhirnya kamu sadar juga. Ngomong-ngomong, saya ingin mengingatkan, kamu sudah membuang banyak waktu. Sial, sudahlah, jangan ganggu aku, Serioza. Di mana alat pendeteksi logamku? Kalian sadar juga ya, itu sengaja aku siram pakai air. Bahkan kalau dia menemukan aki itu, mesinnya tetap gak bakal nyala. Sudahlah, diam saja kamu. Aduh, ayo kita cari cepat. Lihat, itu ada jejak. Bagus. Kita cari lewat jejak itu. Pasti si bodoh Serioza ada di sekitar sini. Aduh. Itu Serioza, itu tidak adil. Kenapa kamu kasih aku alat pendeteksi logam yang rusak? Kamu yang bikin itu rusak waktu dipukulkan ke aku, bodoh. Iya, benar. Tuh, lihat, ada sesuatu di dekat pohon cemara itu. Di sana ada jejak lain juga. Begini, di sini semuanya tertutup salju. Karena Serioza sengaja menyembunyikan semuanya. Oh! Di sini juga, di bawah pohon cemara. Itu tadi sinyalnya. Nah, di mana dia? Serioza brengsek menyembunyikan semuanya. Nah, di sini nih. Sial, nggak ada apa-apa. Ini dia, ya. Mantap ya. Kita punya aki.
Kita harus buru-buru karena waktunya tinggal sedikit. Ada sinyal yang sangat kuat, warnanya putih, itu kap mesin, ya. Tapi aku rasa aku nggak butuh itu untuk pergi dari sini. Itu benar-benar suku cadang yang nggak perlu dalam kasus ini. Nggak ada waktu untuk terganggu. Ayo, cepat, bawa akinya. Apa? Kepalamu makin jarang sakit ya? Sudah nggak sakit lagi kalau lihat kamu. Aku sudah menemukan aki, jadi aku bisa menyalakan mesin. Yang penting tahu mana positif dan mana negatif. Sisanya tinggal urusan teknis. Waktunya terus berjalan. Tik-tak. Tik-tak. Oke, semoga yang ini negatif. Iya. Ini mengurangi waktumu. Sial ya, lihat. Terminal ini sama sekali tidak cocok di sini. Ukurannya jauh lebih besar, jadi semuanya terbalik. Kutu positif bodoh ini tidak bisa dipasang. Tidak bisa. Mau dipaksa juga tetap tidak bisa. Oh, nah, bagaimana Serioja? Sudah tidak begitu lucu lagi kan? Iya. Kamu punya 25 menit. Seperti yang sudah saya bilang, kunci kontaknya tidak ada di sini. Jadi saya butuh sesuatu dari peralatan saya. Baik, ini bukan. Ini juga bukan. Oh, ini alat khusus saya, Gatverka. Apa? Gatverka? Apa itu artinya? Itu artinya obeng berbentuk huruf L seperti kuda dalam catur bergerak. Dan tahu kenapa disebut kuda? Kenapa? Karena kamu itu rusa besar. Kamu yang akan jadi rusa besar 25 menit lagi. Dan $1.000 jadi milikku. Ya. Saya sudah mulai menghidupkan mesinnya. Oh, dengar. Pengapiannya berfungsi, kita nyalakan mesinnya. Opa. Siap, terminal lagi. Baik, kita coba. Dan... Bagus, mesinnya berputar. Terus kenapa? Bagus sih, tapi mesinnya nggak nyala. Nggak apa-apa, aku masih ingat kira-kira di mana tangki bensin di hutan ini. Nanti kalau sudah disambung, baru mesinnya nyala. Iya, di sini. Lihat, di sini ada setir buat mengemudi. Nanti kalau kita mau pergi dari sini, dan juga ada tangki bensinnya sendiri. Oh, Bensinnya cukup di sana. Tinggal dipasang dan disambungkan. ya benar. Gampang lah. Ada yang diantaranya itu selang rem yang dipotong sama Serioza. Dan ada juga yang jalur bensin. Harus dipastikan yang mana. Ini sama sekali nggak jelas ini apa. Nah, ini kabel yang paling tebal. Berarti ini mungkin jalur bensin. Begitu deh. Terima kasih sudah meninggalkan ya Serioza pompa bensin di dalam. Menurutku, kamu memang nggak cukup pintar buat matiin itu. Serioza bodoh, sedangkan aku montir, aku insinyur. Ngomong-ngomong, kalian tulis di komentar, kalian mau jadi apa? Jadi orang bodoh seperti Seryoga, atau jadi insinyur mekanik seperti aku? Atau mungkin kalian punya profesi impian yang lain? Ya, tulis aja di kolom komentar, sangat menarik buat dibaca. Menurutku, teman-teman semua pasti mau $1.000 dan nggak mau banyak omong. Sekarang saya akan sambungkan listrik ke tangki bensin. Di tangki bensin ada saluran suplai dan saluran balik. Bahan bakar yang tidak terpakai akan kembali ke tangki bensin. Kalau tidak diatur dengan benar, semua bahan bakar akan tumpah. Satu-satunya cara untuk memeriksanya adalah dengan satu cara. Sekarang saya akan menyalakan kontak, dan dari mana bahan bakar mengalir, itulah saluran masuk. Wah, itu semburan yang besar. Itu adalah saluran masuk. Jadi sisanya adalah saluran balik. Sekarang kita akan memasang semua selang ini, dan selesai, mesin bisa dinyalakan. Ada sesuatu. Ya, bagus. Nah, bagaimana Serioza? Menurutmu bagaimana hasilnya? Dan bagaimana menurutmu hasilnya kalau kamu? Tinggal 20 menit lagi ya. Mobilku sudah siap untuk perjalanan. Sekarang aku akan pergi. Ayo, berangkat. Aku sangat ragu, soalnya jarang ada yang pergi hanya dengan satu ban. Ya, aku tahu di mana ban kedua. Aku akan pasang dengan sangat mudah, semudah aku pasang setir ini. Aku harus melakukan sesuatu dengan ban itu. Sekarang aku akan ambil ban-nya. Ini dia. Ini adalah penemuanku yang pertama, ban. Dan ini ban yang keren banget. Ban musim dingin, besar, ya. Lalu bagaimana kamu mau memasangnya, Via, ha? Diam-diam saja, entah bagaimana caranya. Dengan bantuan tongkat atau semacamnya, pas banget. Tongkat yang cocok. Sekarang aku akan menggunakan tongkat ini sebagai tuas untuk mengangkat mobil dan memasang rodanya. Iya. Tapi itu tidak mungkin. Diamlah kamu. Sekarang kamu bukan cuma kena detektor logam, tapi juga tongkat ini. Sebentar, aku ganjal dulu. Seperti ini. Aku lepaskan.
Sudah menempel. Sekarang bisa pasang rodanya. Harus dipasang di sini. Iya, meskipun kamu pasang, dari mana kamu dapat bautnya? Hah? Berapa banyak baut yang dibutuhkan agar roda bisa terpasang? Ya, setidaknya 2. Lalu, berapa banyak baut yang terpasang di sisi sana? Iya, 4. Itu saja. Saya hanya akan memutar dari sisi itu dan memasang 2 mur di sisi ini. Oke, sudah. Saya punya 2 mur. Ayo pergi. Mengencangkan. Begitu. 1. 2. Bisa jalan. Nah, Sergei, kamu sudah tidak begitu ceria lagi. Kali ini aku benar-benar sudah siap dengan sangat baik. Jadi teman-teman, jangan lupa subscribe kalau kalian suka tantangan seperti ini, di mana aku merakit mobil dari barang bekas. Sebenarnya, aku punya ide untuk pergi ke tempat rongsokan mobil, membeli barang-barang paling murah di sana, dan langsung merakit mobil dari barang-barang itu. Aku yakin aku bisa melakukannya, karena belum lama ini, di video ini, yang bisa kalian tonton lewat kartu, aku berhasil merakit mobil dari bagian-bagian yang aku ambil dari bawah air. Dan sekarang, Seryoza, sayangnya kamu kalah, karena aku akan pergi dengan mobil itu dengan kekuatanku sendiri. Ya, dengan 2 roda kan? Ya, tenang saja. Sial, tidak berhasil. Tidak ada yang jalan. Tidak jalan ya, kamu bilang? Aku sudah bilang padamu, aku tidak bisa dapatkan 2 roda. Aku ikut denganmu. Via, dengar. Mungkin kamu tidak usah menyiksa diri. Menyerah saja. Berikan $1.000 itu padaku. Tidak! Pikir. Aku melewatkan sesuatu. 2 roda belakang mungkin. Sudahlah, diam. Mereka mungkin juga tidak akan membantu di tumpukan salju. Kalau saja ada kereta luncur, itu baru bisa. Kereta luncur bisa meluncur di atas salju, semacam bila luncur logam. Peluncur, kap mesin berbentuk bilah luncur. Kap mesin. Aku bisa menggunakannya sebagai papan ski. Aku akan memasangnya di belakang, memasangnya dengan alatku, dan aku bisa pergi dari sini. Ya, ini solusinya. Minggir! Vera, kamu tinggal punya 7 menit lagi. Bagaimana kap mesin bisa membantumu pergi, ha? Itu bukan roda. Kita akan menggunakan kap mesin sebagai bila luncur seperti pada kereta luncur. Kita pasang itu menggantikan roda belakang. Apa yang dia lakukan? Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu akan tahu bagaimana ini akan bekerja. Tunggu. Mundur, pergi sana. Mungkin kita ngobrol. Ceritakan padaku, bagaimana kamu melakukan itu ya? Dari mana inspirasimu? Menjauh. Ini adalah kereta luncurku dengan mesin pembakaran dalam. Kamu punya 1,5 menit. Sudah menjauh. Dia cepat sekali. Itu baru kecepatan. Ya. GG2. Ha! Ini benar-benar seru. Ini memang menyenangkan, tapi kita harus buru-buru. Aku tinggal sedikit lagi sampai ke jalan. Sedikit ke kanan. Sudah, mantap. Luar biasa. Aku hampir berhasil. Nah, aku sudah sampai. Ini lintasannya, jalannya. Sesuai aturan lomba, aku berhasil keluar dari hutan terbengkalai ini. Ngomong-ngomong, di mana ya Seryoza hilang? Oh, itu dia. Ngomong-ngomong. Wah, kamu Via bisa kepikiran sampai situ. Harus pakai otak. Vina, wasit, gimana di sana? Sempat. 55 menit. Semuanya pas waktunya. $1.000 milikku. Teman-teman, hari ini aku menang dalam tantangan ini. Aku berhasil merakit mobil dari sampah dan mengalahkan Seryoza di permainannya sendiri. Aku memang hebat. Ayo, transfer uangnya. Transfer. Hebat. Wah, badai saljunya mulai ganas. Gila. Teman-teman, kalau kalian mau lebih banyak konten seru seperti ini, jangan lupa like, tulis komentar kalian, dan subscribe ke channel Zizvia. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bersama kalian tadi, saya Vyacheslav Asmailov. Oh, dengar suara notifikasinya? Itu dari saku saya. Di sana ada ponsel saya. Itu notifikasi ya. Masuk $1.000. Terima kasih semuanya sudah menonton. Uang gampang. Sampai jumpa.